Apakah ini Presiden Jokowi tidak diakui di dunia internasional? Iya, kalau kita lihat langkah-langkah internasional berikut, kita tidak penting lagi mendengerin jubir-jubir istana atau apa ahli-ahli hukum sebelah Jokowi. Nggak perlu kita dengerin lagi dia ngomong. Yang kita tunggu nanti langkah dari dunia internasional dapat dirumuskan legitimasi Jokowi sebagai Presiden RI sedang dipersoalkan secara hukum. Nah, dalam status yang sedemikian dunia internasional nggak mau berhubungan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, teman-teman semua, baru-baru ini kita mendengar informasi yang cukup menarik dan perlu kita bahas mengenai keputusan MA soal pemilu. Nah, ini perlu kita bahas lagi lebih mendalam bersama Babe Ridwan Saidi, karena Babe ternyata pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini di dunia internasional, guys. Nah, coba kita tanyakan ke Babe. Menurut Babe, dengan adanya keputusan MA ini nih, Be, ini cukup menggetarkan loh, Be. Walaupun sebenarnya dari istana pun mengungkapkan dan KPU pun mengungkapkan bahwa ini nggak ada pengaruhnya apa-apa, Be. Iya. Ini gimana pandangan Babe soal ini, Be? Iya, menurut saya ya, putusan Mahkamah Agung nomor 44 itu mendowngrade legitimasi presiden. Dalam keputusan itu kalau kita bicara gampang ya, kalau kamu mau masak nasi, cuci berasnya pakai air. Ya. Nah, itu kan. Dia cuci beras pakai baygon. Jadi racun dong. Mahkamah Agung dalam hal ini nggak mengatakan ini nasi jangan dimakan karena kamu cuci pakai baygon. Cukup dia ngatakan karena kamu cuci itu beras pakai baygon, kamu melanggar aturan, melanggar kebiasaan. Lazimnya nyuci beras itu dengan air bersih, nah baru dimasak. Jadi kalau di dalam bahasa ahli-ahli fikih, kenapa sih Mahkamah Agung tidak sekalian batalkan penetapan? Itu tidak diperlukan. Dalam bahasa orang-orang fikih namanya mafhum mukhalafah. Ya kan? Kita udah maklum lah, ini orang masak nasi pakai baygon, udah nggak usah dimakan. Kenapa pakai ditambahin lagi keterangan bahwa karena ini berasnya dimasak pakai baygon, karena itu nasi yang udah masak ini jangan dimakan, nggak perlu. Ya, kita cuma tahu dia masak pakai baygon. Maksudnya penafsirannya sudah jelas. Sudah begitu. Jelas. Apa yang Babe baca dari penafsiran keputusan MA itu? Ya, apa itu delegitimasi presiden dan wakil presiden yang dinyatakan terpilih oleh delegitimasi. Secara hukum bahwa dia tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Iya, makanya jadi tanda tanya dan spekulasi. Kenapa reshuffle kabinet yang telah dia umumkan lalu dinyatakan batal melalui seknek? Kan jadi pertanyaan, siapa yang neken itu? Kenapa harus dikatakan reshuffle kagak jadi? Kan nggak perlu. Kan biasanya dia diulur-ulur aja ya. Menyatakan nggak jadinya kita simpulkan sendiri kayak pindah ibu kota. Sayembaranya kagak diumumkan. Pindah ibu kotanya kagak jadi juga nggak diumumkan, dia biasanya begitu. Jadi kenapa harus reshuffle kabinet dinyatakan batal secara resmi? Itu bukan tradisi dia, bukan tradisi pemerintahan ini. Jadi itu timbul spekulasi, timbul pertanyaan, ada apa Mensesnek harus secara resmi mengumumkan reshuffle kabinet itu tidak jadi? Mungkin buat tenangin partai-partai biar nggak ada bergejolak gitu kan, Be? Menurut saya mereka sudah tahu MA 44. Dia sudah tahu MA 44. Jadi dia sendiri walaupun mengatakan melalui juru bicara istana yang bidang hukum sudah mengatakan tidak ada pengaruh apapun, ya kan? Itu kan ucapan itu sebenarnya mengabaikan hukum, ya kan? Putusan Mahkamah Agung. Itu putusan Mahkamah Agung. Di mana-mana Mahkamah Agung itu instansi yang tertinggi di bidang yudikatif. Itu dilecehkan begitu saja dengan ucapan tidak pengaruh apapun gitu ya. Nggak benar dong itu. Karena Mahkamah Agung bertakhta dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli maupun yang mereka robah 4 kali.
Nah, jadi dengan itu, apakah penyelesaiannya secara politik? Kita sudah lihat, para pihak sudah berpendapat kan. Yusril sudah berpendapat, nggak ada pengaruhnya, kata Yusril ya. Oke. KPU sendiri sudah berpendapat, walaupun pendapat KPU itu tidak mengenai konten. Karena yang dipersoalkan oleh MA adalah peraturan yang dibuat oleh KPU itu mengenai keterpilihan presiden dan wapres melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 45 perubahan dan melanggar Undang-Undang Pilpres. Seorang presiden baru dapat dinyatakan menang kalau dia menang di 2/3 provinsi. Artinya dia menang di 23 provinsi, 2/3 provinsi. Artinya itu 23 provinsi. Dia menang cuma 21 provinsi. Presiden yang dinyatakan menang harus memperoleh suara di semua provinsi, tidak boleh kurang dari 20%. Dia di Sumatera Barat 14%, kurang dari itu malah. Di Aceh juga 14% atau kurang dari itu. Jadi itu nggak boleh ditetapkan sebagai presiden terpilih. Sementara di beberapa provinsi ada yang kurang dari 20% gitu kan, Be? Artinya di 2 provinsi itu yang pasti. Nah, karena itu KPU itu mengalihkan persoalan dengan mengatakan ini adalah satu periode karena paslonnya cuma 2. Itu nggak disoalkan oleh MK, ya kan? Apakah cuma satu kali, satu tingkat, satu tahap pilpres, ya kan? Nggak dipersoalkan, atau bertahap-tahap kayak kopat-kopit. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya kayak kopat-kopit. Itu bukan persoalan yang digumuli oleh MA. MA menggumuli persoalan bagaimana menyatakan seorang menjadi presiden terpilih. Dia harus menang 2/3 provinsi atau 23 provinsi, dan dia tidak boleh perolehan suaranya di semua provinsi kurang dari 20% itu. Jadi jangan dibawa ini tidak berlaku surut. Apa yang tidak berlaku surut? Ya kan, kamu sudah action lalu dibatalkan, nggak ada cerita berlaku surut itu. Ketentuan hukum yang ada bukan berlaku surut, nggak ada cerita kan dia tolak. Sementara keputusan MA itu sudah final and binding. Udah. Nggak bisa lagi digugat itu. Nggak bisa digugat lagi, nggak bisa DPK. Iya kan? Nggak bisa DPK, ini udah selesai. Nah, kalau ini mereka itu artinya tetap membawa ini ke ranah politik, adu kekuatan, dia akan kalah. Kalah, Be? Gimana ceritanya? Karena masalah yang dipersoalkan adalah legitimasi presiden. Legitimasi presiden bukan persoalan dalam negeri, itu persoalan dunia internasional. Ini menarik ini, guys. Karena ini selama ini bacaan gue pribadi kan memang dunia politik internal dalam negeri kita aja. Otomatis semua partai-partai pendukungnya Jokowi Maruf ini sudah mayoritas kan, Be? Termasuk dari oposisi juga sudah ada yang bergabung ke dalam pemerintahan. Ini saya nggak masuk logikanya. Bukan aja bergabung, dia udah betah. Udah betah. Terus ini. Jadi gimana ceritanya kok bisa ini akan didukung keputusan politiknya oleh MPR DPR, sementara kekuatannya sangat kuat di komisi. Nggak ada urusan. Tidak relevan bicara MPR DPR di sini. Yang relevan adalah kamu mau melaksanakan keputusan MA atau tidak. Jadi dia nggak usah ke MPR, nggak usah ke DPR, juga dia nggak usah ke KUA, kan gitu. KUA nggak usah, ya kan? Itu yang harus dia lakukan sekarang adalah dia meminta penjelasan presiden lebih terhormat kalau datang menemui Ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim seluruhnya meminta penjelasan tentang putusan MA nomor 44. Bukan melakukan perlawanan seperti ini. Karena Mahkamah Agung itu bahagian dari pemerintahan. Pemerintahan kan ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bagian dari negara, Be, ya? Bagian dari negara, kekuasaan negara. Kekuasaan negara itu, jadi tidak usah melakukan perlawanan di situ. Sekarang kan kesannya melakukan perlawanan. Ya kan, mengeluarkan pendapat. Menepis sih, Be, ya? Ini kecebong belum turun nih. Kalau kecebong udah turun, kita lihat aja nanti mulutnya kayak apa ngomongnya.
Ya kan? Kita dengerin aja. Kalau dia udah turun mulutnya kayak apa nanti itu kecebong, ya kan? Ini saya ingat ya, saya pernah menjadi pemantau pemilu tahun 1997 di Bangladesh. Itu waktu yang hadir dari Amerika Serikat adalah Senator Solars, ya kan? Itu waktu memang agak berat ya. Persaingan antara Khalidah Zia incumbent dengan Hasinah Wajid. Itu persaingan agak berat. Itu sudah ada benih-benih pertengkaran intern yang diduga keputusan apapun yang akan diambil, katakanlah oleh KPU setempat, ya kan? Ya itu akan tetap menimbulkan ribut. Ya. Setelah nusuk itu selesai pukul 1 ya, waktu setempat, pukul 1 waktu setempat, itu sore hari Senator Solars memimpin duta-duta besar ke tempat Hasinah Wajid dan mengucapkan selamat. Selesai. Ya. Selesai, karena dunia internasional nggak mau terombang-ambing. Oke. Jadi ini akan berat ya kalau misalnya Dubes ya atas nama negaranya menyatakan tidak akan berurusan lagi dengan pemerintah yang tidak punya legitimasi. Itu bisa dilakukan. Oke, saya kasih contoh. Iya. Waktu Menlu bikin peringatan ulang tahun persahabatan Indonesia Amerika yang ke-70 kalau saya tidak salah, itu waktu Dubesnya Donovan, kan Donovan tidak hadir. Oke. Padahal perayaan itu adalah perayaan peringatan ulang tahun persahabatan Indonesia Amerika, tapi Dubes Amerika tidak hadir. Justru Dubes Donovan itu menghadiri acara peringatan tukar guling antara Pulau Ron dan Pulau Manhattan. Kan malah itu yang dia hadir di Banda, ya kan? Iya. Jadi dia tidak boleh anggap enteng, karena syarat yang penting untuk sebuah negara, sebuah sistem kekuasaan, major sistem itu dia harus mendapatkan pengakuan internasional. ya. Itu Tapi yang, sementara ini menurut Babe, apakah ini Presiden Jokowi tidak diakui di dunia internasional? iya, kalau kita lihat langkah-langkah internasional berikut, kita tidak penting lagi mendengerin jubir-jubir istana atau ahli-ahli hukum sebelah Jokowi. Nggak perlu kita dengerin lagi dia ngomong. Yang kita tunggu nanti langkah dari dunia internasional. Karena dunia internasional pasti bergerak, karena ini masalah legitimasi. Jadi dapat dirumuskan sekarang legitimasi Jokowi sebagai Presiden RI sedang dipersoalkan secara hukum. Nah, dalam status yang sedemikian dunia internasional nggak mau berhubungan. Oke, ya. Di situ kuncinya. Ya. Ibaratkan sebuah lembaga besar atau negara itu sedang mengalami krisis, ketidakpastian. Ketidakpastian. Apakah apabila sebuah lembaga tertinggi di yudikatif memutuskan hal tersebut, pasti dunia internasional pasti notice ini, Be, ya? Iya dong, pasti dong. Dia ngikutin ini, jangan salah. Agen-agennya pasti di sini ada. Iya, Dubes kan ada. Walaupun ini kan tidak terlalu terpublikasi karena media-media pun sepertinya kayak lebih redup untuk membahas mengenai ini, Be. Karena ini persoalan tinggi. Ya kan, ini bukan persoalan seorang selebriti ban mobilnya dicolong. Nah, itu kan baru rame, ya kan? Rame, ban serepnya dicolong. Itu rame dibahas. Ini persoalan tinggi, terus terang aja. Oke. Maaf ya, saya ucapan kata-kata itu. Ini gambaran yang saya tangkap dari pernyataan Babe, berarti ada kemungkinan duta-duta besar asing di sini jadi agak meragukan juga dengan legalitas presiden kita. Ya begini, bukan meragukan, dia berpegang kepada Mahkamah Agung. Karena di negerinya itu kekuasaan Mahkamah Agung itu sangat dihormati. Terus bagaimana nasib duta besar kita di luar negeri kalau gitu, Be? Jangan sampai dia diusir ya. Saya nggak tega kalau dia diusir ya kan. Bahasa Inggrisnya lagi belum lancar, disuruh pulang. Jangan sampai begitu. Paling juga nggak dipanggil-panggil, nggak ikut jamuan diplomatik, nggak ikut apapun. Oke. Dideminin aja kalau cara Betawinya. Jadi gimana, Be, ya kalau negara kita punya bargaining yang nol begini, lemah begini, Be? Iya, mau nggak mau itu harus ada gentleman.
sikap yang gentleman, menghormati hukum. Apa maksudnya BC sikap yang gentleman Saya ini? sudah mengatakan dia datang ke Mahkamah Agung. Jokowi datang ke Mahkamah Agung. Mengatakan menerima putusan itu kan selesai. Menerima putusan itu berarti dia harus mundur. Ya dengan sendirinya dia mundur. Karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tidak ada lagi. Nah, selanjutnya terserah kepada KPU kan. Dia mau ngapain tuh KPU kan? KPU tapi udah ngebantah, katanya nggak ada ngaruh Iya, juga. sebentar juga dia berubah lah. Nggak susah itu, lebih susah kita main layangan ngerobahnya. Tarik ulur gitu ya? Iya susah, kalau gituan si KPU mah gampang. Ya, teman-teman semua, ini kira-kira sekelumit pandangan Babe nih mengenai keputusan MA 44 yang sebenarnya harus jadi perhatian. Dan betul tadi Babe sampaikan, gue nggak kepikiran guys. Yang gue pikirkan tadinya ini nggak mungkin bisa bergerak urusan MA ini karena koalisi dalam negeri itu yang mendukung pemerintah udah sangat besar dan sangat kuat lah gitu loh. Bahkan di oposisi pun juga sudah ada yang bergabung. Gue gak kepikiran ada dunia internasional yang... Sebenarnya kita udah bisa baca waktu Jokowi dilantik kan. Iya. Cuman kita tidak memperhatikan apa itu move diplomat. Oke. Itu waktu kan Cina mengirim wakil presiden, ya kan? Lalu duta besar Donovan mengatakan akan adalah senior dari kami. Katanya kan perempuan berumur yang dikirim. Iya, iya. Itu sudah harus dibaca pada waktu itu. Tapi Apa dunia internasional biasa dengan syarat dengan kode-kode begitu? oh iya. Kode-kode itu jelas nih, kayak Babe pakai baju merah nih, kode juga nih Be ya. Kalau kita kan yang paling penting lu belajar bahasa Inggris saja dah. Jadi gini kok ya, saya mengalami itu jamuan-jamuan diplomatik, pembicaraan pun tinggi. Oke. Jadi seorang melemparkan apa itu kutipan Shakespeare Oke. dari drama King Lear gitu kan. Saat dia baca, yang sebelah sana bisa nyautin. Iya. Itu terusannya begini katanya. Oke. Nggak bisa kita cuman cerita wayang siapa yang paham. Itu nggak gampang jadi duta besar itu. Oke. Nggak gampang. Harus memahami Be ya, pola-pola sinyal gitu Be ya. Iya, Kode-kode harus. gitu Be. Nggak bisa. Iya. Kira-kira kode merah ini apa guys? Lu bisa pahami nggak? Tulis di kolom komentar deh karena Babe. Tapi ada giniannya. Ada gini aneh, bukan merah murni. Iya. Oh pici Be. Ada biji. Ada biji. Ya teman-teman semua, coba kalian tuliskan di dalam kolom komentar bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini. Ini menarik, kita perlu cermati lebih mendalam lagi. Kalau ini menarik buat kalian dan ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa sebarkan video ini ke seluruh sosial media kalian. Share video ini ke sosial media kalian. Lalu jangan pastikan juga kalian sudah subscribe, klik tombol loncengnya biar lu terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.